Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Ainun Nafis, NIM E2019-1184 dari Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Dalam video kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi tertutup atau lebih tepatnya dikenal dengan ekonomi 3 sektor. Yang pertama, perekonomian 3 sektor ini merupakan perekonomian yang melibatkan 3 sektor ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintahan. Perekonomian 3 sektor ini masih bersifat tertutup dalam artian tidak melakukan aktivitas transaksi perdagangan, baik itu impor maupun ekspor dalam negeri. Perekonomian 3 sektor ini masih bersifat tertutup dalam artian tidak melakukan transaksi perdagangan baik itu impor ataupun ekspor dengan negara asing. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus perekonomian 3 sektor. Dalam siklus ini terdapat perusahaan, pemerintahan, dan rumah tangga, di mana perusahaan mengeluarkan pengeluaran kepada pemerintahan berupa pajak dan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan rumah tangga mengeluarkan pengeluaran kepada pemerintahan berupa pajak dan pendapatan rumah tangga kepada perusahaan berupa konsumsi. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yakni pembayaran pajak oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintahan adalah suatu bentuk pendapatan pemerintahan dalam pengeluaran pemerintahan kepada sektor perusahaan, yakni pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dan aliran pendapatan sektor pemerintahan kepada rumah tangga dan perusahaan, yakni membayar atas penggunaan atas faktor-faktor produksi rumah tangga dan perusahaan oleh pemerintahan. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yakni pembayaran pajak oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintahan adalah suatu bentuk pendapatan perusahaan dan pengeluaran pemerintahan kepada sektor perusahaan, yakni pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dan aliran pendapatan sektor pemerintahan ke rumah tangga dan perusahaan, yakni membayar atas penggunaan atas faktor-faktor produksi rumah tangga dan perusahaan oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama yaitu ditabungkan untuk keperluan mendatang. Yang kedua untuk membayar pajak atau T, dengan keseimbangan berlaku Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan tiap pendapatan nasional yaitu Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga, pendapatan digunakan untuk rumah tangga untuk membiayai konsumsi. Yang selanjutnya yaitu syarat keseimbangan dalam penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan rumah tangga, I merupakan perusahaan, dan G merupakan pemerintah, C merupakan konsumsi, S merupakan supply, dan T merupakan pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contoh, guru mendapatkan gaji, maka guru tersebut membayar pajak sebesar 25%. Dan pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya ketika kita membeli baju di toko, otomatis pajak toko tersebut dibebankan kepada konsumen. Mungkin sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.